Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Putri Ayu dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tasawuf Imam Al-Ghazali. Siapakah Imam Al-Ghazali itu? Al-Ghazali merupakan salah satu penganut sufisme pada abad ke-5 Hijriah. Kecenderungannya kepada sufisme didasari oleh kehidupan yang terbagi menjadi dua gaya hidup. Pada masa mudanya, Al-Ghazali menekuni ilmu dengan semangat yang tinggi hingga akhirnya menjadi pengajar di perguruan Nizamiyah. Kehidupannya saat itu diliputi dengan kekayaan. Setelah ia memperoleh kekayaan dan jabatan, ia mulai meragukan keadaannya tersebut. Al-Ghazali mengalami perubahan kehidupan setelah ia mengalami pengalaman tasawuf. Gaya hidup keduanya diliputi oleh ketenangan dan ketentraman dengan menjadi penulis. Pada gaya hidup keduanya ini, ia menulis tentang tasawuf. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermadzhab Syafi'i, ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah. Pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumaid akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1011 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalat membicarakan tentang keadaan-keadaan hati. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridah, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, Ghadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenakan untuk diungkapkan kepada sembarangan orang. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah qurb, untuk kedekatan dengan Allah. Dalam Ihya Al-Ghazali menyebutkan 8 macam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap, takut, juhud, tawakal, dan cinta. Cinta adalah maqam yang tertinggi yang membuahi rindu, intim, uns, dan ridah. Untuk melewati setiap tanjakan, seorang salik harus melakukan riyadah, atau karakter. Adapun mujahadah malah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali ada 4. Yang ke-1, tingkatan manusia. Terdapat 3 tingkatan. Pertama, orang awam yang cara berpikirnya sederhana. Kedua, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam. Ketiga, golongan hawas dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Yang kedua, kebahagiaan. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan dapat hadir melalui ilmu dan amal ketika seorang manusia paham dan mengerti suatu konsep serta mempraktikannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan. Yang ketiga, at-tariq. Jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang maqamat, yakni tobat, sabar, kefakiran, juhud, dan tawakal. Yang keempat, ma'rifat. Pengetahuan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Keraguan yang dimaksud adalah zat Allah dan sifat-sifatnya. Mencapai ma'rifat adalah esensi dari taqarrub atau pendekatan dari seorang hamba pada Tuhannya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan."